Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang berjudul Instruksi. Next. Pengertian instruksi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi instruksi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginstruksi. Fungsi dari instruksi sendiri yaitu mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin instruksi. Hampir semua modul, memori, dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginstruksi kerja CPU. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan. Secara umum, untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Proses instruksi. Dengan adanya mekanisme instruksi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya. Maka modul ini akan mengirimkan permintaan instruksi ke prosesor. Kemudian, prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin instruksi. Setelah program instruksi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal instruksi diterima, prosesor ada dua kemungkinan tindakan, yaitu instruksi diterima atau ditangguhkan dan instruksi ditolak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis-jenis. 1. Internal HW instruction. Ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu eksekusi program. Diatur oleh HW dan tidak dapat dirubah. 2. External HW interruption. Ditimbulkan oleh device peripheral seperti keyboard, printer, mouse, dan sebagainya. Bisa juga ditimbulkan oleh koprosesor, tidak mungkin mendeaktifkan. 3. Software interruption. Diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan dengan instruksi INT. Terdapat dua jenis, DOS interruption dan BIOS interruption. Perbedaannya, DOS lebih mudah digunakan namun lebih lambat, sedangkan BIOS lebih cepat namun banyak kerugiannya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya instruksi. Yang pertama, program diakibatkan adanya beberapa kondisi yang terjadi, hasil dari suatu eksekusi. Yang kedua, timer, disebabkan oleh timer di dalam prosesor. Yang ketiga, I/O, disebabkan oleh I/O controller, baik sebagai tanda bahwa suatu operasi telah selesai maupun memberi tanda adanya kondisi error. Yang keempat, hardware failure, disebabkan oleh kesalahan hardware seperti power failure atau kegagalan daya atau memory parity error. Yang kelima, menangani exception, suatu kondisi di mana terjadi sesuatu atau dari sebuah operasi didapatkan hasil tertentu yang dianggap khusus, sehingga harus mendapat perhatian lebih. Yang keenam, mengatur virtual memory paging. Yang ketujuh, menangani perangkat lunak instruksi. Yang kedelapan, menangani alur kontrol kernel. Cukup sekian presentasi dari kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.